Gede. Saya sampaikan dulu, waktu kita diberikan waktu 45 menit secara keseluruhan, nanti saya akan bagi beberapa tahapan. Yang pertama nanti peserta Gede presentasi dulu apa yang jadi rancangan aktualisasinya, saya berikan waktu 10 menit. Kemudian setelah presentasi dari peserta, saya mohon tanggapan dari mentornya ini Pak Marson atas rencana yang disusun oleh Pak Gede. Saya berikan Bapak waktu 5 menit, dan berikutnya nanti ke penguji yang paling lama. Baik, tak menyingkat waktu, silahkan Pak Gede. Silakan Anda presentasi tentang rencana kegiatannya. Siap, terima kasih Pak. Izin share screen Pak. Iya. Sudah kelihatan Pak, mohon maaf. Oke, silakan ya. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktunya Bapak penguji, Pak Rian, Ibu Endang, Coach, Pak Toto, dan Pak Marson selaku mentor saya untuk membersihkan waktu. Adapun rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan 1 bulan ke depan, yaitu berjudul edukasi tentang penerapan mencuci tangan yang benar di ruang pemulihan kamar operasi Rumah Sakit Trikora Salakan. Oke, dari observasi yang saya lakukan selama dari bulan Februari sampai dengan bulan September kemarin, adapun beberapa isu yang saya dapatkan di ruang operasi khususnya, yang itu yang pertama adalah kurangnya kedisiplinan perawat kamar operasi saat membuang limbah bekas operasi ke tempat sampah. Kemudian yang kedua, kurang tertibnya penggunaan masker pada pengunjung dan penjaga pasien di ruang pemulihan kamar operasi. Sedangkan yang ketiga, tingginya kasus nausea. Nausea itu adalah mual, Pak, dan vomitus atau muntah pada pasien setelah operasi. Kemudian yang keempat, tingginya kasus hipotermi atau penurunan suhu tubuh pada pasien post-operasi. Kemudian, kurangnya kedisiplinan perawat dalam peletakan instrumen operasi. Sedangkan yang terakhir adalah banyaknya keluarga dan penjaga pasien tidak menerapkan cuci tangan yang benar di ruangan pemulihan kamar operasi. Kemudian untuk analisis isunya Pak, saya menggunakan metode APKL. Di sini yang didapatkan 3 poin tertinggi adalah kurangnya kedisiplinan perawat kamar operasi saat membuang limbah bekas operasi ke tempat sampah yang tepat. Kemudian yang kedua adalah kurang tertibnya penggunaan masker pada pengunjung dan penjaga pasien di ruang pemulihan kamar operasi. Sedangkan yang ketiga adalah banyaknya keluarga dan penjaga pasien tidak menerapkan cuci tangan yang benar di ruang pemulihan kamar operasi. Untuk analisis menggunakan USG-nya, di sini yang tertinggi adalah banyaknya keluarga dan penjaga pasien yang tidak menerapkan mencuci tangan yang benar di ruang pemulihan kamar operasi. Jadi isu yang saya angkat di sini Pak adalah isu yang ketiga, yaitu banyaknya keluarga dan penjaga pasien tidak menerapkan cuci tangan yang benar di ruang pemulihan kamar operasi. Untuk gagasan pemecahan isunya Pak, di sini saya akan meningkatkan pemahaman keluarga pasien melalui edukasi tentang penerapan mencuci tangan yang benar di ruang pemulihan kamar operasi. Untuk rencana kegiatannya Pak, di sini kegiatannya ada 3. Yang pertama adalah persiapan media edukasi itu sendiri. Kemudian yang kedua, menata peralatan untuk mencuci tangan. Sedangkan yang 3 adalah edukasi keluarga pasien. Nah, ini untuk kegiatan yang pertama Pak, persiapan media edukasi. Tahapan kegiatannya itu ada 5. Yang pertama adalah konsultasi ke mentor, di mana outputnya adalah untuk mendapatkan masukan dan arahan dari mentor. Sedangkan nilai-nilai dasar PNS-nya dalam mata kuliah aneka itu di tahapan pertama, saya memberikan kelima tahapannya itu aneka, di mana poin-poinnya itu untuk akuntabilitas, ada kejelasan target, orientasi publik, transparan, kemudian di nasionalisme, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial, kemudian di etika publiknya, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, serta di komite mutunya, ada efektif, inovatif, dan orientasi mutu, anti korupsinya, berani kerjasama, kerja keras, dan mandiri. Kemudian yang kedua adalah koordinasi dengan PPI, Pak. Di sini PPI adalah penanganan dan pencegahan infeksi. Itu kami memiliki PPI di rumah sakit, sehingga saya harus koordinasi ke pihak PPI untuk materi apa yang kiranya bisa saya berikan kepada keluarga pasien. Kemudian yang ketiga adalah membuat leaflet, di mana leaflet ini akan berisi sedikit
masalah yang kira-kira akan muncul ketika seseorang itu tidak mencuci tangan. Kemudian prosedur mencuci tangan juga ada di dalamnya. Kemudian membuat poster, di mana poster isinya itu adalah tentang proses mencuci tangan, tahapan-tahapannya. Kemudian yang kelima adalah membuat video edukasi. Jadi saya akan membuat suatu video yang bisa diputar berulang-ulang kali di ruang pemulihan, Pak. Jadi keluarga pasien itu yang datang bisa langsung menyaksikan bagaimana sih tahapan mencuci tangan yang benar. Kemudian kegiatan yang kedua adalah menata peralatan mencuci tangan. Di sini kegiatan yang pertama saya akan melakukan koordinasi dengan bagian aset di rumah sakit mengenai ketersediaan hand sanitizer, sabun, kemudian air bersihnya bagaimana, pembuangan air sisa cuci tangannya bagaimana, kemudian isunya bagaimana, serta kira-kira di mana sih alat-alat ini bisa saya pasang pada daerah di sekitar ruangan kamar pemulihan. Kemudian yang kedua, setelah saya koordinasi, saya akan melakukan pemasangan pada perlengkapan mencuci tangan. Kemudian yang ketiga, saya akan memasang poster di samping tempat mencuci tangan. Kemudian yang keempat adalah memasukkan file ke LCD atau layar yang ada di ruang pemulihan, sehingga akan ada video untuk yang bisa diputar secara terus-menerus. Kemudian ini kegiatan edukasinya, Pak. Yang ketiga tahapannya, edukasi keluarga pasien. Tahapan kegiatannya saya bagi menjadi 6. Yang pertama adalah koordinasi kepada tenaga kesehatan lainnya. Jadi di sini karena kita di kamar operasi ada dokter, ada bidan, kemudian ada administrasi, jadi saya akan koordinasi apabila misalkan saya sementara mengambil tindakan, ada teman-teman lain yang kiranya bisa membantu saya nanti. Kemudian yang kedua, membagikan leaflet kepada pasien, kepada keluarga pasien dan penjaga pasien. Kemudian saya akan memutar video di mana videonya berisi tentang edukasi. Kemudian yang keempat, saya akan memantau bagaimana sih keluarga pasien mencuci tangan. Apabila masih ada yang kurang, saya akan langsung memberikan contoh. Setelah itu tahap kelima, saya akan monitoring bagaimana prosesnya, apakah ini bisa dilakukan secara terus-menerus, kemudian mengevaluasi kegiatannya, apakah kegiatannya berjalan dengan lancar, apakah keluarga pasien bisa menerapkan mencuci tangan. Setelah itu tahap keenam, saya akan melaporkan hasilnya melalui checklist kepada mentor. Mungkin ini jadwalnya, Pak. Jadi jadwalnya itu untuk persiapan media edukasi dan menata peralatan mencuci tangan itu saya lakukan di bulan kedua November. Kurang lebih waktunya 2 kegiatan ini saya lakukan selama kurang lebih seminggu. Sementara untuk edukasi keluarga pasien ini saya akan ambil selama kurang lebih 3 minggu, yaitu dari minggu ketiga sampai dengan minggu pertama di bulan Desember. Mungkin itu saja, Pak, presentasi yang sempat saya bawakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya. Untuk selanjutnya saya mau tanggapan dari mentornya, Pak Marson. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Salam hangat, salam latsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Yang saya hormati Bapak tim penguji, Bapak Muhammad Rian, STP MSI. Yang saya hormati Bapak Coach, Bapak Insinyur Haji Sigit Toto Budiwasto, Budiwasito, MP. Ya, mohon maaf. Yang sangat-sangat saya banggakan. Yang saya hormati pula Ibu pengarah acara dalam latsar ini, dan sangat-sangat saya banggakan hormati peserta latsar IGD Edi Warmanto Escape Nurse. Ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan di mana kita dipertemukan dengan sehat walafiat dan tidak kurang sesuatu apapun. Dalam pemaparan peserta latsar IGD ini, saya sebagai mentor Marson Biatan
mewakili juga atas nama Direktur Rumah Sakit Trikora Salakan bahwa dalam pengajuan rencana aktualisasi yang diajukan oleh peserta IGD ini saya sangat mendukung, karena kalau kita lihat dalam mengajukan aktualisasinya ini berkaitan dengan masalah edukasi tentang penerapan cuci tangan di ruangan kamar operasi Rumah Sakit Trikora Salakan. Kenapa? Karena di situ juga ada petugas-petugas atau perawat-perawat yang senior. Ya, perawat-perawat yang senior, yang kalau kita lihat IGD ini baru perawat yang barusan lulus. Jadi di situ mampu bahwa IGD ini bisa memberikan contoh kepada perawat-perawat seniornya. Kadangkala juga di kamar operasi itu perawat senior biasa juga sudah lupa cuci tangan, karena syarat dari masuk di kamar operasi itu harus steril. Walau bahan yang masuk, apa semua orang yang masuk situ harus steril. Jadi itu syarat. Karena kalau tidak steril itu akan menimbulkan masalah infeksi di ruangan, dan juga sasarannya juga bagi pasien yang harus menjalankan operasi, bisa-bisa terinfeksi, bisa-bisa timbul masalah kesehatan yang gawat. Jadi kalau saya lihat ini juga ada manfaatnya. Manfaatnya pertama juga kedisiplinan bagi diri sendiri. Baru kalau kita lihat juga teman-teman yang ada di rumah sakit, baru juga setiap pasien atau keluarga pasien juga harus mengikuti disiplin apa yang diterapkan sesuai dengan SOP di rumah sakit. Jadi kalau saya lihat cuci tangan ini, apalagi di masa pandemi ini sangat ketat. Apalagi kita di rumah sakit, mohon maaf, kita di rumah sakit ini kalau sudah memasuki wilayah rumah sakit harus memakai masker. Iya. Barangkali saya punya suara ini bisa didengar, Pak? Bisa, ya, saya dengar. Ya, saya dengar. Ya. Jadi kita di rumah sakit ini menerapkan, apalagi situasi sekarang pandemi belum selesai. Jadi kita sangat mencegah terhadap petugas yang ada, keluarga pasien atau pasien yang masuk di rumah sakit harus melakukan pemakaian masker, cuci tangan. Ya, kalau dibilang jaga jarak juga harus. Ya. Jadi ini saya sangat mendukung dalam hal aktualisasi, rencana aktualisasi, karena menyangkut juga untuk bisa juga dimanfaatkan. Kalau ini sudah disempurnakan, itu tujuannya supaya dimanfaatkan untuk semua teman-teman, dan juga dimanfaatkan untuk masyarakat juga ini kalau saya lihat. Jadi dengan biaya yang begitu kecil, tapi biaya murah, tapi manfaatnya bagi kita semua di rumah sakit itu cukup sangat luar biasa. Jadi ini satu terobosan atau analisa yang diajukan oleh Pak IGD ini sangat-sangat baik. Jadi saya atas nama Rumah Sakit Trikora, Direktur, dan juga mentor sebagai pembimbing langsung secara teknisnya, saya menyampaikan sangat berterima kasih. Barangkali ini saja saya punya masukan, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Marson atas tanggapannya. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Pak Penguji, Pak Rian. Silakan. Terima kasih banyak Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Coach, Pak Insinyur Sigit Totok MP. Yang kami hormati Pak Mentor, Pak Marson, SHMKes. Terima kasih banyak Pak Mentor sudah hadir di seminar rancangan aktualisasi ini. Mentor merupakan bagian penting dari seminar ini karena mentor yang paling tahu kondisi di lapangan seperti apa. Kemudian mentorlah orang yang paling berpengalaman, yang kami anggap orang yang paling berpengalaman dengan kondisi di lapangan. Berikut harapan kami, mentorlah yang akan memfasilitasi pelaksanaan aktualisasi ini di lapangan, yang memberikan masukan, saran, dan termasuk fasilitas kepada Pak Gede. Berikut yang kami hormati Ibu Kasub, Ibu Endang, terima kasih banyak masih bergabung. Berikut ada Pak Ikram dan Pak yang kami banggakan Pak Gede. Pak Edi ya, saya panggilnya Pak Edi. Kalau Pak Gede itu sudah banyak. Oke, saya langsung saja Pak Gede. Jadi Pak Edi ini mengusung edukasi tentang penerapan mencuci tangan. Ini masih kondisi COVID kita, walaupun sudah melandai, tapi harus tetap penerapan cuci tangan ini juga saya kira tidak boleh lengah. Kita harus tetap cuci tangan, apalagi ini di ruang pemulihan, di kamar operasi. Sekarang pertanyaan mendasarnya, kenapa tidak digandeng saja? Karena yang jargon-jargon yang diberikan sekarang ini kan cuci tangan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Kenapa tidak sekaligus saja ada untuk penerapan disiplin tentang memakai masker, mencuci tangan? Kalau jaga jarak itu bagian kedisiplinan di dalamnya nantinya. Menurut kami, ini menurut saya ini digandeng saja dengan kedisiplinan tentang memakai masker. Bisa tidak itu? Siap, Pak Gede. Izin menjawab, Pak. Bisa ya? Oh iya, Siap. baik. Jadi kemarin Pak saya sempat terpikir juga bahwa itu akan dijadikan satu dengan penggunaan masker. Tapi kalau melihat di sini untuk penggunaan masker, biasa keluarga pasien itu masuk, kadang-kadang maskernya hanya terpasang di bawah hidung. Jadi melalui teguran langsung saja, Bapak minta tolong maskernya dipakai kembali. Nah, bisa langsung diterapkan untuk penggunaannya. Begitu. Sementara kalau untuk mencuci tangan, itu prosesnya menurut saya sedikit lebih panjang, Pak. Jadi ketika kita tegur, tidak serta-merta pasiennya langsung mencuci tangan dengan benar. Jadi dia hanya mencuci begini saja, tidak sesuai dengan prosedur. Jadi saya berusaha untuk memisahkan, mengingat bahwa selain mencuci tangan bisa mencegah terjadinya infeksi COVID, ternyata melalui pencuci tangan juga adalah salah satu prosedur yang bisa digunakan di kamar operasi, di mana bisa mencegah pasien ini yang setelah dioperasi akan terkena kontaminasi dari keluarga pasien lainnya. Jadi untuk itu saya memisahkan antara keduanya, Pak. Tapi kalau memang artinya memakai masker ini sebenarnya sudah bisa diatasi sekarang. Ya, kurang lebih seperti karena itu. Begitu masuk rumah sakit, orang tidak bisa masuk kalau tidak pakai masker. Ya, begitu penerapannya tidak? Oh ya, baik. Kalau sudah seperti itu penerapannya, saya kira sudah cukup baik untuk cuci tangan. Untuk cuci tangan, permasalahannya di mana cuci tangannya, Pak Edi? Saya bisa disampaikan di kedisiplinannya orangnya kah, atau barangkali di fasilitasnya yang kurang? Bukan tidak ada, yang kurang di tempat yang harusnya ada, tetapi tidak ada. Atau memang ini murni kedisiplinan orang per orang? Izin menjawab, Pak. Jadi selama observasi, Pak, yang saya dapatkan itu ternyata kedisiplinan keluarga pasien itu kurang, Pak. Jadi keluarga pasien hanya datang, masuk, kemudian berinteraksi dengan keluarganya yang setelah yang selesai dioperasi, kemudian keluar ganti lagi seperti itu. Kemudian saya biasa menegur, Bapak, mohon maaf, di depan ada tulisannya kalau mau masuk itu harus cuci tangan. Nah, kemudian setelah itu, cuma gosok-gosok sudah. Kadang-kadang terkendala juga, Pak, biasanya hand sanitizer-nya lupa diisi oleh petugas CSSD-nya. Biasa kan ada petugasnya yang memang wajib untuk mengisi. Kadang-kadang itu kosong, jadi pas kita suruh, Bapak silakan untuk cuci tangan. Biasa, aduh Pak Mantri habis nih.
jadi terpaksa ya nanti saya hubungi dulu petugasnya untuk mengisi kembali. Tapi untuk paling tidak fasilitas itu sudah ada ya, fasilitasnya ada, Pak. dekat di ruang operasi. Ada, Pak. Sebenarnya saya ingin mau tanya kapan saja yang harus mencuci tangan itu. Tapi biarlah itu menjadi bagian poster atau leaflet sehingga ada informasi kapan saja waktu-waktu yang diharuskan mencuci tangan. Baik, di dalam latar belakang nanti ditambahkan Pak Edi mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Perla Nomor 1. Kemudian kita masuk ke matriks. Ini saya kira sudah bagus semua. Kita masuk di matriks kegiatan pertama, persiapan media edukasi. Langsung persiapkan media edukasi, melakukan koordinasi dengan pengelola pencegahan dan pengendalian infeksi, oke. Membuat poster untuk kemudian membuat leaflet edukasi. Membuat leaflet edukasi, kenapa membuat leaflet edukasi? Pak Edi. Siap, izin menjawab, Pak. Leaflet itu, Pak, bisa saya buat supaya bisa jadi monitoring juga untuk keluarga pasien. Artinya setelah keluar dari rumah sakit, leaflet, dia tidak hanya selesai di rumah sakit saja mencuci tangannya, Pak. Jadi dengan dia bawa leaflet, dia bisa baca-baca mungkin di luar setelah gantian dengan keluarganya atau dibagikan lagi, dioper lagi ke keluarganya bahwa sebelum masuk kamar operasi ini nih ada tindakan yang bisa kita lakukan untuk supaya keluarga kita di dalam terhindar dari infeksi, jadi bisa mencuci tangan gitu. Jadi leafletnya itu, Pak, supaya nanti leaflet ini kan pakai biayanya dari siapa nanti? Biayanya mungkin pribadi, Pak, kalau leaflet. Kalau dari pribadi seperti begini, leaflet itu bagus, tujuannya yang Bapak sampaikan bagus, tetapi dalam penerapannya saya kira tidak sesuai dengan harapan. Kenapa seperti tidak sesuai dengan harapan? Leaflet itu begitu kita kasih ke pasien atau keluarga pasien dipakai untuk bakipas, tidak dibaca. Seperti itu. Menurut kami tidak usah memakai leaflet karena edukasi mengenai mencuci tangan ini sekarang kan lagi gencar-gencarnya. Mulai dari tahun kemarin 2020 gencar sekali informasi di TV, di sosial media, teknik mencuci tangan. Bahkan teknik mencuci tangan ini kan berkembang terus, mulai dari 3 langkah, 5 langkah, 7 langkah. Jadi banyak sekali teknik. Artinya sudah banyak informasi, edukasi yang diberikan mengenai cuci tangan ini. Menurut kami, karena ini menggunakan uang pribadi tidak perlu. Karena Bapak juga sudah membuat poster, kemudian ada video juga. Saya kira cukup di situ, tidak perlu lagi membuat leaflet. Leaflet nantinya dipakai untuk kipas pasien, begitu kipas angin atau pendingin ruangannya mati. Membuat edukasi melalui video itu bagus sekali. Nanti tinggal di setting videonya. Kalau bisa di setting videonya selain pakai bahasa Indonesia, memakai bahasa daerah juga saya kira lebih bagus karena tidak semua pasien, barangkali pasien sudah mengerti bahasa Indonesia semua di sana ya. Kalau pakai bahasa daerah juga saya kira bagus juga. Jadi ada variasinya. Sekarang di bandara pun juga sudah pakai bahasa daerah. Berikut di dalam melaporkan hasil evaluasi kepada mentor yang mencuci tangan dengan benar. Oke. Nanti jadwalnya dibuat per hari, nanti ada 30 kolom supaya lebih terukur. Kegiatan 1, tahapan kegiatan pertama itu dilakukan tanggal berapa, dan begitu seterusnya. Hanya jadwal saja, kemudian untuk leafletnya dihilangkan saja. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Edi sudah menyusun ini dengan baik sekali. Mohon bantuan Pak Mentor untuk mengawal pelaksanaan aktualisasi ini. Berikut kami kembalikan ke Pak Coach. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rian. Ya. Oke, terima kasih. Nanti tolong ditindaklanjuti saran dari penguji ini Pak Gede ya, jadwalnya dibuat per hari. Kemudian leaflet diganti. Ini mungkin saya jadi masukan Pak. Saya baru saja punya pengalaman yang bagus menurut saya di sebuah ruang publik.
Karena cuci tangan, betul, informasi tentang edukasi tentang cuci tangan, pakai masker udah banyak sekali. Tapi yang penting justru di sini monitoring evaluasinya, monitoringnya, pengawalannya kayak yang penting. Jadi kalau leaflet kok ganti dengan monitoring dan pengawasan aja. Tambahkan satu kegiatan, monitoring dan pengawasan. Saya contohkan begini, silakan nanti diterjemahkan di kegiatan kita. Saya baru punya pengalaman beberapa waktu yang lalu. Jadi di ruang publik itu ada petugas yang tidak memberitahu apa-apa. Begitu kita mau masuk di ruang publik, kita cuma dicek suhunya, kemudian silakan baca di poster sebelah. Hanya itu. Jadi malu rasanya kalau kita apakah sudah baca, sudah kemudian nggak melakukannya, itu rasanya malu jadinya itu. Jadi di situ hanya posternya berisi di ruangan ini wajib pakai masker, tidak boleh menurunkan masker sebelum masuk, cuci tangan dulu. Itu posternya seperti itu. Jadi dia setelah cek suhu silahkan dibaca Pak poster sebelah. Kemudian setelah baca sudah dibaca, sudah hanya berapa saat. Simpel sekali kalimatnya. Tapi kalau nggak kita kerjakan, rasanya pos berikutnya, satpam berikutnya akan mengingatkan lagi. Kalau sudah baca mestinya dia melakukan dong cuci tangan, kemudian memasang masker dengan benar tadi. Nah, itu apakah bisa dijadikan alternatif untuk pengganti kegiatan membuat leaflet itu, Gede, kira-kira. Nah, itu. Jadi berikan nama kegiatannya adalah monitoring dan pengawasan. Setelah diedukasi, kemudian ada kegiatan satu lagi, yang keempat adalah monitoring dan pengawasan kegiatan cuci tangan di ruang tadi, di tempat saudara itu. Nah, Bisa. Kali masuk Pak Toto, Pak Sigit, boleh masukkan? Silakan Pak. Ya. Tadi dari tim penguji Pak Rian mengatakan kalau perlu tidak perlu pakai leaflet. Tapi leafletnya kan ini kita pakai kertas saja, HPS baru dibikin sebagai media informasi, itu juga membantu. Jadi tidak mahal, murah, banyak, HPS banyak. Jadi ya, itu sebagai Pak Marson, saya rasa bukan masalah mahal murahnya, tapi efektivitasnya yang kita pertimbangkan. Informasi sudah sangat banyak. Jadi saya setuju dengan penguji tadi. Itu efektivitasnya sudah kurang kayaknya. Nah, mungkin bukan masalah murah mahalnya, tapi efektivitas daripada penggunaan leaflet itu. Makanya saya sarankan ganti saja dengan pengawasan. Apalah gunanya diedukasi, tapi kalau di dalam kegiatan berikutnya nggak pernah diawasi. Nah, itu. Jadi karena saya baru punya pengalaman, Pak. Saya baru saja kemarin masuk ke sebuah ruang publik yang kontrolnya sangat bagus, tidak menekan tetapi membuat orang sadar. Bagi yang punya perasaan, punya nalar pasti. Karena silakan dicek suhunya, kemudian silakan baca di sebelah posternya. Kemudian kalau sudah baca, kalau nggak ngerjakan kebangetan berarti. Tapi itu fasilitasnya disiapkan. Begini Pak Sigit, ini ada tadi. Kenapa cuma mencuci tangan? Tapi memang di masa pandemi ini, karena kita mau tanya kapan pandemi ini berakhir. Jadi kalau perlu memang harus komplit dengan cuci tangan, masker, cuci tangan, masker. Nah itu harus. Karena kalau sudah masuk di kamar OK, tidak mungkin tidak pakai masker, harus pakai masker. Makanya nanti Pak, di masker dan cuci tangannya itu di kegiatan monitoring dan pengawasan tadi. Kan tadi Gede bilang maskernya gampang menyelesaikannya Pak, tegur aja langsung dikerjakan. Nah makanya perlu pengawas di situ. Mantap. Oke, Pak Sigit, terima kasih banyak. Oke, baik. Silakan nanti direvisi Pak Gede, kemudian segera dilakukan perbaikan. Dan saya mohon nanti Pak Marson juga dalam pelaksanaannya ini dibantu untuk dikawal terus sehingga 1 bulan betul-betul ada manfaatnya buat organisasi tempat bekerja Gede ini. Baik, terima kasih. Kita tutup sekian dulu untuk sesinya Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke hostnya Pak Ikram, silakan. Ya, terima kasih Pak Sigit. Ya, terima kasih kepada Pak Edi dan Pak Marson. Salam mendampingi Pak Edi. Ya, Pak Edi boleh meninggalkan room ini karena kami akan melanjutkan ke peserta selanjutnya. Terima kasih.